Baik, kita masih di program Tribun Series Suara Rakyat Banjarmasin Post. Kita masih bersama dengan Mas Ilham Nur ST. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang OKK DPD Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Mas Ilham, saya tertarik Pak yang tadi bahwa rumah tangga partai yang harmonis itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dan simpatik masyarakat kepada partai. Nah, ini apakah akan digaungkan Gerindra ke seluruh nanti ranting, ke seluruh cabang di kabupaten kota? Iya. Perkuatan struktur itu bertujuan untuk itu, menguatkan komponen personalia yang ada di masing-masing tingkatan, baik itu di ranting, kecamatan, kabupaten kota, dan di provinsi. Dan kita meyakini selama ini alhamdulillah semua teamwork di Partai Gerindra bekerja maksimal, dan alhamdulillah kita satu komando tegak lurus dengan DPP Pak. Jadi nggak ada yang nyeleneh-nyeleneh lah gitu. Alhamdulillah Gerindra Kalimantan Selatan tetap kompak, tetap komit, dan tetap bersatu. Nah, figur pemimpin Gerindra ini apakah menentukan juga nih? Figur yang benar. Alhamdulillah Gerindra memiliki seorang Prabowo Subianto. Beliau memiliki figur yang saya katakan perfect lah untuk memimpin partai politik. Beliau loyal, beliau memahami, dan juga beliau mengerti segala situasi, dan mengambil keputusan itu tidak dengan satu arah saja, tetapi dengan mengambil keputusan setelah dimusyawarahkan. Artinya beliau walaupun pemimpin, beliau juga bermusyawarah dengan semua pengurus yang lain untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu primer, seperti itu. Dan kami melihat Bapak Prabowo memang mampu untuk memanajemen Partai Gerindra, dan ini menjadi kekuatan kami secara emosional untuk membangkitkan Partai Gerindra di tiap tingkatan di daerah. Ini tingkat daerah Pak. Kalau Gerindra nanti ada bocoran nggak yang mungkin siapa yang akan diusung dalam Pilgub provinsi? Untuk Pilgub kami masih menunggu hasil Pileg Pak. Hasil Pileg, karena antara Pilgub, Pilkada dengan Pileg Pilpres itu kan ada berjenjang waktu. Nah, kita tentunya akan melihat hasil Pileg di Provinsi Kalimantan Selatan seperti apa, dan kami memang memiliki target minimal 11 kursi. 11 kursi di provinsi. Artinya kami menginginkan 20% itu sudah kami miliki sendiri, sehingga nantinya kami bisa menampilkan figur terbaik dari kader maupun dari tokoh-tokoh Banua yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti itu. Ketika kader partai sudah duduk di legislatif Pak, apa sih yang nanti prioritas diperjuangkan? Itu apa sih sebenarnya? Yang jelas mereka harus membawa visi dan misi partai. Jadi setiap bidang itu tentunya memiliki visi dan misi, dan mereka terkoordinasi. Karena anggota DPR itu adalah kepanjang tanganan dari partai. Ya kan? Jadi dia tidak berdiri sendiri, Pak. Setiap yang mereka lakukan tentunya akan berkoordinasi dengan fraksi, dan fraksi akan berkoordinasi dengan pimpinan di wilayah masing-masing. Atau DPD atau DPC, seperti itu. Jadi semua tindakan anggota dewan itu tentunya ada laporan kepada pimpinan DPD atau DPC-nya. Ketika pimpinan DPC dan DPD-nya menggariskan suatu hal yang menjadi prioritas dari partai, itu akan disampaikan kepada anggota bersangkutan untuk bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang tentunya pro rakyat. Itu Pak. Mas Ilham nih, kalau untuk di Gerindra Pak ya, di DPR itu untuk Bacalek nanti ada nama-nama baru nggak ke depannya gitu? Kalau DPR RI tentunya itu domainnya DPP ya, tetapi memang dari DPD nanti akan mengusulkan sebagian nama-nama ke DPP. Gitu. Ya, memang ada beberapa sudah yang masih tentunya menjadi calon DPR RI. Yang jelas ketua kami, ketua DPD, Ibu Hajah Mariana, insya Allah akan calon di DPR RI. Calon insya Allah. Dan tentunya akan berbarengan dengan anggota DPR RI yang sudah ada di Senayan. Jadi incumbent tetap jalan, nama-nama baru juga ada gitu. Baik itu nama dari kader internal, dan kami juga menggodok menunggu arahan dari DPP tentang mekanisme pencalekan DPR RI ini. Karena nantinya seluruh usulan akan diserahkan kepada DPP, dan yang menyeleksi adalah DPP sendiri. Ketika keterwakilan kader Gerindra itu ada di DPR RI, akan lebih mudah memperjuangkan misi partai juga Pak ya? Jelas seperti itu. Artinya kan informasi komunikasi lebih enak tentunya gitu. Kami mengharapkan seperti itu. Dan kami memang mentarget
DPR RI ini bisa kalau bisa 4 kursi. 4 kursi Pak ya? Kalau bisa. 2 di dapil 1, 2 di dapil 2. Dan kalau ini terjadi, insya Allah target yang 100 itu akan tercapai. Jadi 4 kursi Pak ya? Oke. Terus ini Pak, terus bagaimana sih Gerindra Pak yang memberi peluang untuk nama-nama baru yang ada di DPR RI, memberi peluang ke masyarakat Pak? Ya. Kalau ada masyarakat yang berkeinginan bercalon di DPR RI, bisa menghubungi kantor DPD Gerindra Kalimantan Selatan. Kita bisa diskusi terkait dengan kembali lagi niat seseorang untuk menjadi calon legislatif itu seperti apa. Itu sebagai langkah awal penilaian partai terhadap komitmen seseorang untuk menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra. Ada yang menarik Pak ya, kadang-kadang kan kita tuh nggak pengen beli kucing dalam karung Pak ya, artinya ketika kader tuh kita pilih Pak ya, terus kita seleksi, kemudian kita yakini Pak ya, nanti jadi kader Gerindra Pak, supaya nanti tidak bermasalah di kemudian hari itu, mungkin belajar dari partai-partai lain Pak ya. Ini adakah mungkin khusus persiapan dari Gerindra Pak ya? Secara spesifik nanti itu tugasnya dari Badan Pemenangan Pemilu dalam rekrutmen pencalekan. Tentunya kita punya persyaratan, punya form tersendiri yang mensyaratkan seseorang itu untuk masuk di Gerindra. Rekam jejak seseorang juga bagian dari hal yang kita pelajari gitu. Dan mereka ketika masuk di Partai Gerindra, mereka akan mendatangani fakta integritas. Fakta integritas yang bersangkutan terhadap partai. Karena jabatan di Partai Gerindra itu adalah tugas dari partai kepada seseorang. Apabila partai merasa tugas itu mampu diemban oleh seseorang, maka partai akan melanjutkan tugas itu pada beliau. Tapi begitu partai merasa tugas itu nantinya perlu diganti dengan orang lain, maka tentu partai akan menugaskan yang lain. Seperti itu Pak. Ya, ada kekurangan partai juga Pak ya? Betul, ada kekurangan partai. Terus Pak, ini kita ada nih Pak masuk Pak ya, beberapa pertanyaan netizen Pak ya, yang masuk ke kanal kita dari Pak Budi Luhur Pak ya. Iya. Nah ini Mas Ilham atau Pak Ilham, kira-kira Gerindra mau ngusung siapa di Pilkada 2024 ya, dan apa kriteria calon yang diusung? Ini. Oke, terima kasih Pak Budi Luhur atas pertanyaannya. Tentunya Gerindra ada dua segmen. Yang pertama penjaringan tokoh-tokoh, baik internal maupun eksternal, baik kader Gerindra sendiri maupun memonitor tokoh-tokoh di luar kader Gerindra. Yang kedua kita menunggu hasil Pileg 2024 yang akan datang. Bagaimana masing-masing DPC atau provinsi mencapai perolehan suara. Ini akan menentukan kita berkoalisi dengan siapa, kita akan menentukan siapa. Seperti itu. Kriteria yang utama bagi Gerindra adalah kader itu memiliki niat yang baik dan komitmen yang jujur dalam membangun Banua. Itu yang pertama. Jadi kita ingin memberikan pelajaran politik kepada masyarakat umum bahwa Gerindra ada partai terbuka dan partai yang ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat di Banua itu sendiri. Tentunya dengan program-program yang akan disampaikan oleh visi-misi yang akan disampaikan oleh calon yang akan dipilih Partai Gerindra. Nanti akan ada tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan. Betul. Oke Pak. Dari orang Banjar Pak, nah untuk ancang-ancang koalisi Gerindra Kalsel Pak ya, siapa yang mungkin saya ulangi Pak ya, untuk dari orang Banjar ancang-ancang koalisi Partai Gerindra Kalsel, ini siapa Pak yang akan inline dengan koalisi di pusat Pak? Nah, ini. Untuk koalisi pilkada maksudnya koalisi pilkada sekali lagi ini kita akan menunggu hasil pileg. Hasil pileg nanti akan menentukan kita akan berkoalisi dengan siapa dan kita akan memunculkan tokoh siapa. Tentunya seperti itu. Dan amanah dari DPP terkait pilkada masih belum ada. Jadi kita masih fokus kepada pemenangan presiden dan wakil presiden. Seperti itu. Jadi kalau sekarang koalisinya sementara ini dengan PKB, dengan jargon Kebangkitan Indonesia Raya, ya bisa jadi nanti akan banyak partai lagi yang akan bergabung dengan koalisi ini. Dan itu akan menjadikan kekuatan baru bagi Partai Gerindra dalam mengusung calon presiden dan wakil presidennya. Terkait pilkada, kita tunggu setelah pileg. Sabar aja, orang Banjar. Oke. Terus ini dari Darwin 00.
bekal seperti apa yang diberikan kepada kader Gerindra terutama menghadapi isu sekarang seperti kenaikan BBM dan harga lain, dan kan lagi ini gejolak nih Pak. Oh iya. Apa serba naik nih Ya, sebelum kenaikan saya pernah membaca di media online terkait pernyataan Sekjen juga Sekjen Partai Gerindra Bapak Ahmad Muzani juga mengharapkan tidak ada kenaikan BBM. Artinya kita sudah memberikan Partai Gerindra melalui fraksi DPR RI juga sudah memberikan statement untuk tidak ada kenaikan. Dan ini bagian dari perjuangan yang harus kita lakukan. Tentunya nanti DPR RI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mungkin ya dengan Pertamina atau Dinas Perhubungan terkait dengan penanganan ini kenapa jadi naik. Karena itu domainnya DPR RI. Tentu kita tegak lurus komando dari DPR RI bagaimana sikap partai untuk mensiasat untuk menjawab problema-problema aktual yang ada di Indonesia. Karena ini Pak, kenaikan bahan-bahan pokok ya, ini kan sensitif dengan masyarakat bawah Pak ya, seperti BBM, kemudian minyak goreng itu kan sangat sensitif Pak ya. Betul. Bagi masyarakat bawah begitu dinaikkan nanti kan terjadi ini Pak ya, keresahan ya, gejolak dan sebagainya Pak ya. Benar, karena memang kalau sudah BBM naik tentunya bahan pokok dengan alasan itu pasti akan naik. Dan bagaimana DPR sebagai lembaga legislatif bisa bermitra dengan manis dengan eksekutifnya untuk menjaga ini. Mungkin ya bisa jadi ada operasi pasar mungkin yang dilakukan oleh mereka gitu, atau bisa juga nanti Gerindra membuat operasi pasar seperti itu kan, nanti kita lihat kondisi real di lapangannya. Tentunya langkah-langkah itu disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah seperti itu. Terus ada lagi Pak dari Pak Puyo Pak, bagaimana strategi Gerindra untuk memikat pemilih muda ya ini yang baik pemilih milenial Pak ya, pemilih Gen Z ya. Partai Gerindra memiliki partai untuk anak-anak muda, namanya TIDAR, Tunas Indonesia Raya. Namanya Tunas berarti baru ya Pak ya. Tunas ini adalah mereka anak muda yang berusia antara 17 sampai 35 maksimal. Dan ini adalah bagian dari kampanye milenial kita kepada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya kaum muda. Kemudian kita juga merencanakan kegiatan go to campus. Kemudian kepada kita sering share, diskusi dalam hal apapun gitunya, termasuk kadang-kadang ada semacam Zoom atau ya Bitalk seperti ini. Itu bagian dari kita memasyarakatkan politik kepada kaum muda. Karena kami menghargai, kami melihat memang generasi Z ini adalah mereka pasti akan memilih sesuatu yang menurut hati nurani mereka baik. Karena politik itu adalah pilihan. Politik itu tentu akan memberikan pilihan kepada masyarakat mana yang terbaik bagi dia. Dan apabila kita bisa meyakinkan kepada generasi muda bahwa Gerindra bisa dijadikan wadah untuk perjuangan mereka, tentunya mereka akan bersimpati dengan Partai Gerindra. Seperti itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, terutama kaum muda.